Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oce Salsalarisa Rusli dengan NPM 2111060060 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar dan pembelajaran serta prinsip dalam pembelajarannya dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yogi Kurnia MSI. Yang pertama ada pengertian dari belajar. Belajar merupakan kegiatan berproses yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Pengertian belajar menurut ahli ada menurut behavioristik, menurut Edward Lee Thorndike, menurut John Brodus Watson, menurut Charles Leonard Hurt, menurut Edwin Ray Guthrie, menurut Burholm Frederick Skinner, di mana mereka menyimpulkan bahwa belajar merupakan hubungan antara stimulus dan respon yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, guna untuk menjaga kelangsungan hidup manusia yang mana nantinya akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Ciri-ciri dari belajar. Yang pertama, siswa mengalami perubahan tingkah laku. Yang kedua, perubahan waktu biasanya permanen, karena belajar memerlukan kurun waktu tertentu sehingga hasilnya tetap. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus diamati ketika proses belajar. Yang keempat, perubahan tingkah laku adalah hasil dari latihan dan memberi penguatan terhadap siswa. Kelima, belajar adalah perubahan yang terjadi secara sadar. Yang keenam, perubahan dalam belajar bersifat fungsional, positif dan aktif, tidak sementara, dan bertujuan. Yang ketujuh, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Dan yang kedelapan, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku sendiri. Prinsip belajar yang harus dipegang oleh pelajar. Yang pertama, siswa harus belajar. Yang kedua, siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa dapat belajar dengan baik jika di setiap proses menerima penguatan langsung. Yang keempat, motivasi siswa akan lebih jika diberi tanggung jawab. Prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada motivasi, kedua keaktifan, ketiga pengalaman, keempat pengulangan belajar, kelima tantangan, keenam balikan dan penguatan, dan ketujuh perbedaan individual. Materi yang kedua ada pembelajaran. Pembelajaran adalah hasil interaksi antara stimulus dan respon yang merupakan suatu proses pemberian materi dari seorang guru kepada muridnya. Ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Keempat, pelaksanaan terkendali, baik isinya, waktunya, maupun proses dan hasilnya. Prinsip pembelajaran. Yang pertama, respon-respon baru atau new responses. Yang kedua, perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda di lingkungan siswa. Ketiga, perilaku yang timbul oleh tanda-tanda tentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. 4. Belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi lain yang terbatas pula. Yang kelima, belajar mengeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar suatu kompleks seperti yang berkenaan dengan pemecahan masalah. 6. Situasi mental siswa untuk menghadapi pembelajaran akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan siswa selama proses pembelajaran. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil dan disertai umpan balik menyelesaikan tiap tingkah akan membantu siswa. 8. Kebutuhan memecahkan materi kompleks menjadi kegiatan-kegiatan kecil yang dapat dikurangi dengan mewujudkan dalam suatu model. 9. Keterampilan tingkat tinggi atau kompleks terbentuk dari keterampilan dasar yang lebih sederhana. 10. Belajar akan lebih cepat, efisien, dan menyenangkan bila siswa diberi informasi tentang kualitas keterampilannya dan cara meningkatkannya.
Prinsip yang dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Dua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan konsep atau materi yang telah dipelajari. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. 5. Memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, memperoleh kinerja atau penampilan siswa. Yang ketujuh, memberikan balikan. Yang ke-8, menilai hasil belajar. Dan yang ke-9, memperkuat retensi dan transfer belajar. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.